Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Christian, NIDN 1102099002. Saya saat ini adalah dosen pengajar aktif di Prodi Keperawatan Diploma 3, Fakultas Kesehatan, Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo. Saya secara khusus spesifikasi mengajar saya di bidang keperawatan medikal bedah. Dan pada saat ini perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu di keperawatan medikal bedah 2. Keperawatan medikal bedah 2 ini berada di semester 5 dengan distribusi SKS-nya sebanyak 3 SKS, 1 SKS praktikum laboratorium, dan 2 SKS teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 yang membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun yang bersifat kronik. Dan juga mata kuliah ini meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, diantaranya gangguan kebutuhan aktivitas, gangguan kebutuhan istirahat dan tidur, gangguan keseimbangan suhu tubuh, gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman, dan konsep keperawatan perioperatif. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini meliputi 3 aspek utama, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Yang pertama, saya akan jelaskan capaian pembelajaran lulusan dari sikap, di mana yang pertama yaitu mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, sikap yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut, dan martabat klien. Menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan. Serta diharapkan mahasiswa bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal, yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Yang kedua, CPL yang kedua yaitu tentang pengetahuan, di mana mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep keperawatan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik. CPL yang ketiga yaitu keterampilan, di mana mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, baik yang sehat maupun sakit, dengan memperhatikan aspek psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan klien sesuai standar asuhan keperawatan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan data, menganalisis dan merumuskan masalah, merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasikan dokumentasi, menyajikan informasi asuhan keperawatan. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien. Dan mahasiswa diharapkan bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah pada keperawatan medikal bedah 2 ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan aktivitas akibat patologi sistem muskuloskeletal dan persyarapan dan indera. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan kebutuhan istirahat dan tidur,
akibat gangguan patologis sistem perserapan dan integumen. Ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep kebutuhan keseimbangan suhu tubuh akibat patologis berbagai sistem tubuh. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologis sistem integumen dan imun. Serta mahasiswa mampu memahami konsep keperawatan preoperatif. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran, di mana materi pembelajarannya diantaranya yaitu mahasiswa akan memahami asuhan keperawatan pada trauma kepala, range of motion, askep tentang fraktur, osteomelitis, glaukoma, osteoporosis, manajemen nyeri. Kemudian mahasiswa juga diajarkan tentang merawat luka, memasang restrain, kemudian tentang asuhan keperawatan trauma medula spinalis. Mahasiswa juga diajarkan tentang manajemen luka bakar, dermatitis, reaksi obat dan alergi, dan konsep keperawatan preoperatif, baik yang pre dan post. Kemudian, dalam metode pembelajaran keperawatan medikal bedah 2 ini, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dalam penyampaian di delivery yaitu saya mengajarkan dengan metode pembelajaran kelas, baik itu menggunakan ceramah, diskusi maupun tanya jawab dengan sumber buku dari Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, dan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, serta menggunakan sumber-sumber buku yang lainnya, misal sumber buku dari Black and Hawk. Kemudian dengan metode interaktif ini, mahasiswa juga diharapkan melalui diskusi kelompok dan praktik laboratorium dapat terlaksana dengan baik. Dan penilaian yang saya lakukan yaitu dengan penilaian melalui penilaian tugas, UTS, dan UAS. Di mana penilaian di sini dengan menguraikan yaitu dari teori sebanyak 40% dan laboratorium sebanyak 60%. Di mana teori ini terbagi menjadi UTS sebanyak 30%, UAS 40%, penugasan individu 15%, dan penugasan kelompok 15%. Sedangkan penilaian untuk praktik laboratorium ini terdiri dari sikap 30%, pengetahuan 30%, dan keterampilan 40%. Baik, itu tentang RPS yang saya ampu di mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan gambaran tentang pengajaran di kelas melalui dari materi yaitu sistem integumen tentang luka bakar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar hari ini? Baik. Luar biasa, Pak. Luar biasa ya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih, hari ini kita kembali hadir di ruangan ini dalam rangka untuk melanjutkan mata kuliah keperawatan medikal bedah 2 ya. Nah, pada hari ini materi yang akan kita lanjutkan di pertemuan ke-10 pada hari ini yaitu materi tentang asuhan keperawatan luka bakar. Ya, asuhan keperawatan luka bakar. Sebelum saya memulainya, saya akan memastikan kehadiran kita semua pada hari ini. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Sudah mengisi absensi di Siakap? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjut ke materi untuk luka bakar gitu. Nah, di dalam luka bakar ini nanti kita target pembelajaran hari ini kalian diharapkan mampu untuk memahami apa sih itu luka bakar gitu. Kemudian yang kedua, kita akan mahasiswa diharapkan mampu memahami apa sih etiologi dari luka bakar. Kemudian yang ketiga, diharapkan mampu memahami fase-fase dari luka bakar gitu ya. Yang keempat, kalian juga diharapkan mampu untuk memahami jenis-jenis luka bakar. Dan yang terakhir, perhitungan luka bakar dan juga kebutuhan cairan luka bakar gitu ya. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki oleh
kalian semua pada hari ini dalam materi luka bakar. Baik. Ada yang mau ditanyakan tentang capaian pembelajaran kita pada hari ini? Enggak, Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut ya? Iya, Pak. Oke. Baik. Kita lanjut. Secara definisi, ini menurut WHO tahun 2023, luka bakar itu adalah cedera pada kulit. Cedera pada kulit atau jaringan organik lain yang terutamanya disebabkan oleh panas, kemudian karena radiasi, kemudian karena radioaktivitas, bisa juga karena listrik, bisa juga karena gesekan atau kontak dengan bahan kimia. Nah, jadi kalau kalian lihat kulit kemerahan dan segala macam, itu klasifikasi bisa masuk dalam luka bakar. Tetapi nanti kita lihat luka bakarnya masuknya derajat mana, jenisnya apa, gitu. Jadi ketika kulit terjadi cedera pada kulit karena sesuatu benda ini tadi, maka itu disebut dengan luka bakar, gitu ya. Kemudian kita lihat contoh-contohnya atau etiologi penyebabnya, beberapa etiologi dari luka bakar, gitu. Nah, yang pertama ada namanya luka bakar dari suhu tinggi. Kalau kita lihat di gambar itu, nah ini karena luka bakar suhu tinggi, ini kasusnya sangat parah gitu. Nah, bagaimana menilai keparahannya? Nanti kita lihat. Bagaimana perhitungannya kok bisa dikatakan parah? Nanti kita akan lihat itu ya. Nah, yang pasti ini adalah contoh dari luka bakar dikarenakan suhu yang tinggi. Bisa suhu api, bisa suhu air. Ya. Jadi yang pasti suhunya tinggi. Gitu. Karena terjadi suhu tinggi sehingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan atau kulit gitu. Kemudian yang kedua, ini contoh luka bakar yang diakibatkan karena chemical burn atau luka bakar karena bahan kimia. Apa-apa saja bahan kimia yang kita ketahui yang bisa menyebabkan luka bakar. Contoh misalnya aki, cairan aki, ya, cairan cuka dengan persentase yang tinggi, ya. Cairan alkohol yang presentasinya tinggi gitu. Kemudian cairan-cairan kimia, apalagi yang kita ketahui? Cairan dari misalnya ada deterjen atau ada pembersih lantai. Nah, itu bisa mengakibatkan luka bakar. Biasanya kan terjadi iritasi di awal-awal itu, tapi ketika mengakibatkan kerusakan jaringan dan segala macam bisa mengakibatkan luka bakar. Makanya banyak kasus, ada kasus-kasus penyiraman dengan air keras dan segala macam. Nah, itu bahan-bahan kimia yang digunakan mengakibatkan terjadinya luka bakar gitu. Oke, yang berikutnya ini contoh luka bakar karena sengatan listrik. Ya, contoh luka bakar karena sengatan listrik. Nah, sengatan listrik ini bisa sengatan listrik suhu tegangan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ini bisa mengakibatkan luka bakar gitu ya. Tetapi yang sering terjadi itu biasa tegangan sedang dan tinggi gitu ya. Nah, kalau sudah sampai dengan tegangan tinggi, biasanya berakibat fatal. Karena bukan hanya menyebabkan luka bakar, tapi kerusakan organ-organ tubuh atau kematian jaringan tubuh yang lainnya gitu ya. Kemudian saya lanjut dengan contoh luka bakar radiasi. Pernah berjemur enggak? Pernah, Pak. Pernah merasa gosong enggak rasanya gitu? Panas, yang putih jadi merah awalnya, kemudian besok lusanya jadi hitam kulit tubuhnya gitu ya. Makanya kalau di pantai-pantai itu orang kalau misalnya berjemur di pantai itu pakai sunscreen, ya kan? Jadi untuk menghindari tadi terjadi iritasi atau terjadi radiasi karena sinar matahari gitu ya. Gitu. Kemudian, nah ini beberapa fase luka bakar yang ada di dalam teorinya, yaitu yang pertama fase akut. Fase akut, yang kedua fase subakut, dan yang ketiga fase lanjut. Ini untuk fase-fase luka bakar. Nah, fase akut itu biasa terjadi pada fase awal ketika terjadi luka bakar. Nah, yang sering terjadi sekarang kasus-kasusnya kalau di rumah tangga apa? Kalau luka bakar tuh kena ledakan kompor, kemudian air panas, minyak goreng,
ya kan? Nah, ini kasus-kasus yang biasa kita alami sehari-hari atau biasa kasus-kasus di lapangan yang terjadi. Nah, fase akut ini biasanya fase awal atau fase shock, ya. Nah, karena belum lagi misalnya contoh karena kebakaran gedung, kebakaran rumah mengakibatkan fase akut ini menjadi harus diwaspadai. Kenapa diwaspadai? Kalau misalnya terjadi kebakaran karena sesuatu misalnya panas, api dan segala macam, yang diwaspadai adalah trauma inhalasinya. Hati-hati ketika trauma inhalasi atau trauma karena menghisap suhu yang tinggi, banyak asap dan segala macam bisa menyebabkan iritasi pada pernapasan, sehingga ini fase-fase yang menjadi diwaspadai oleh kita. Nah, berakibat fatal gitu ya. Cedera inhalasi ini menjadi cedera penyebab kematian utama pada penderita fase akut. Karena selain kalau misalnya tubuhnya kelihatannya oke, masih bisa, tetapi karena dia menghirup karbon dioksida terlalu banyak sehingga mengakibatkan trauma inhalasi. Nah, ini bisa mengakibatkan shock gitu ya. Kemudian fase berikutnya fase subakut. Nah, ini biasanya fase setelah terjadinya fase akut. Yang terjadi ini adalah adanya kerusakan jaringan. Awalnya merah, tapi tiba-tiba langsung ngelupas kulitnya gitu ya, sampai ke dalam. Nanti kita akan pelajari bagaimana menilai luka bakar berdasarkan beberapa jenisnya gitu. Nah, fase lanjut ini sudah memasuki fase-fase yang mengakibatkan gangguan fungsional dari organ tersebut. Awalnya luka bakar misalnya di bagian tangan, lalu organ pergerakannya nggak bisa bergerak lagi karena terjadi ini. Apalagi misalnya di bagian organ-organ yang lain gitu ya. Nah, ini contoh-contoh luka bakar yang terjadi fase-fase akut sampai dengan fase-fase lanjut gitu ya. Tuh. Saya lanjut. Nah, ini untuk klasifikasi luka bakar ada 3 cara kita mengklasifikasikan luka bakar. Yang pertama itu berdasarkan derajat luka bakar. Ya, berdasarkan derajat. Kemudian yang kedua berdasarkan luas, yang ketiga berdasarkan berat ringannya. Nah, yang pertama kalau berdasarkan derajat luka bakar. Derajat luka bakar itu kita bagi menjadi 3 derajat. Yang pertama, kalau derajat 1 itu masih kena lapisan epidermis. Ya, kalau di kulit itu ada epidermis, ada dermis, ada subdermis dan segala macam. Ya. Nah, kalau derajat pertama masih kena di bagian epidermis. Nah, kalau kita lihat warna di bagian epidermis itu dari segi warnanya masih warna pink, terjadi nyeri, kering. Kalau di epidermis sudah sangat nyeri nih. Adanya blister, adanya warna putih, coklat dan segala macam. Kalau sudah derajat 3 sudah terkena ke seluruh lapisan kulit, bahkan kena ke otot dan tulang. Sudah saking dalamnya gitu ya. Nah, ini yang sudah mengakibatkan terjadinya iskemik total. Kalau sudah ke fase derajat 3 ya. Jadi mengklasifikasikan luka bakar satu berdasarkan derajat. Ada 3 derajat. Ya, yang berikutnya kita lihat. Nah, ini tadi kalau misalnya contoh masih derajat 1 masih di bagian epidermis. Nah, derajat 2 seperti yang gambar kedua ini. Derajat ketiga sudah sampai dengan ke tulang, otot-otot dan bahkan bisa sampai ke bagian tulang. Gitu. Ya, ini contoh gambar luka bakar. Kemudian yang kedua, klasifikasi berdasarkan berat ringannya luka bakar. Berdasarkan berat ringannya itu persentase luka bakar. Ini untuk mengkaji berapa besar klasifikasi ringan sampai dengan berat. Nah, yang pertama yang ringan. Ringan ini biasanya kurang dari 15%. Yang kedua sedang, biasanya 15 sampai 30%. Yang ketiga biasanya sudah lebih dari 30% dan ditambah dengan adanya komplikasi dari pernapasan, jantung dan lain-lainnya. Kemudian ditambah lagi tadi kedalaman luka bakarnya itu ya. Jadi ada 3 juga kalau berdasarkan berat ringannya. Ada ringan, sedang dan parah atau minor, moderate dan mayor. Ini berdasarkan American College of Surgeons gitu. Kemudian berdasarkan perhitungan luka bakar. Nah, masih ingat nggak kalau misalnya kita mau menilai seberapa luas luka bakar seseorang? Ada namanya istilah rule of 9. Pernah dengar rule of 9?
ya. Jadi rule of 9 nanti kita lihat untuk menilai jumlah presentasi luas dari luka bakar seseorang, ya. Contoh misalnya ini. Jadi di kepala itu nilainya kalau secara keseluruhan kepala itu 9, depan 4,5, belakang 4,5, atau kiri kanan 4,5, 4,5. Seluruhnya 9. Kemudian bagian dada depan keseluruhan sampai dengan perut itu 18. Kalau dibagi 2, dada di atas berarti 9 atas, 9 bawah. Kalau bagi 4 regio berarti 4,5, 4,5, 4,5, 4,5. Ya, jadi totalnya ada 18. Kemudian di tangan itu ada 9 depan, 9 belakang. Ya, atau 9 bagian depan ini 9, bagian belakangnya 9. Kiri kanan 9, ya. Bagian kaki itu juga 9, kiri kanan. Jadi ada 18 di bagian kaki kanan, 18 bagian kaki kiri. Ya, 18 totalnya, kaki kanan 18, kaki kiri 18, tangan 9, tangan kiri juga 9, kemudian depannya 18, bagian dada, belakangnya 18. Nah, ini kita tinggal bagi aja regionya. Kalau kaki ada 18, tadi 9-nya bagian depan, depannya juga bagian belakangnya 9 juga. Jadi ada total 18. Kalau misalnya setengah bagaimana, Pak? Nah, tinggal kita kurangi. 9 bisa bagi 2, misalnya 4,5. Gitu ya, masing-masing sendi. Nah, ada satu untuk mencukupkan 1%. Di bagian mana? Genitalia. Genitalia. Jadi di genitalia itu 1% saja. Nah, 1% dari total 100%. Nah, tetapi jangan menghitung karena bagian genitalia ini cuma 1%, aman lah gitu. Nah, biasanya itu juga menjadi bermasalah, ya. Nah, ini untuk dewasa. Kemudian untuk anak-anak, kalau untuk anak-anak ada perhitungan. Untuk pediatrik ini perhitungannya 13 atau 18 bagian depan, 13 belakang. Kemudian bagian bokong itu 2,5 dan 2,5 kiri kanan. Ini untuk pediatrik. Tangannya 4,5, tangan kanan 4,5, tangan kiri 4,5. Kepalanya masih sama seperti dewasa, 18 total keseluruhan, 9 depan 9 belakang. Sementara untuk kaki itu ada 7% karena dia pediatrik, anak-anak, ya. Nah, sekarang sampai di sini materinya. Sebelum saya akan masuk ke dalam perhitungan luka bakar dan pemberian cairan, adakah yang mau kalian tanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Namanya siapa? Pagi, Pak. Perkenalkan, saya Rodovika Nika Nazarwati. Oke. Di sini saya izin bertanya. Untuk pertolongan luka bakar itu kan saya tahu itu harus diberi sumber dingin seperti air mengalir, Pak. Nah, kenapa harus diberikan air mengalir dan mekanisme seperti apa sih, Pak, yang bekerja ketika luka tersebut diberikan oleh sumber dingin? Oke. Terima kasih, Pak. Ya, kadang itu kalau misalnya terjadi luka bakar, katakanlah misalnya kena siram air panas, ya, kena siram air panas, kasus di rumah gitu. Orang tua itu panik melihat anaknya kena luka bakar. Lalu apa yang terjadi kasusnya? Kadang dioleskan pakai pasta. Iya, Pak. Pakai pasta gigi, Odol. kemudian ya odolnya mereknya zaman dulu, sekarang Pepsodent, kemudian yang lain-lain gitu ya. Nah, tapi pasta gigi. Yang pasti biasanya sering itu pasta gigi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak disarankan. Ya, kalau terjadi luka bakar, misalnya tersiram air panas, kena benda panas, sebaiknya pakai air mengalir. Pakai air dingin pun tidak boleh. Es maksudnya, es pun tidak boleh, justru memperparah keadaan. Nah, jadi idealnya memang pakai air mengalir. Supaya apa? Supaya mencegah kerusakan jaringan tubuh. Karena ketika kondisi tubuh atau kulit terjadi panas, kita oleskan dengan benda-benda, misalnya contoh pasta tadi, tanpa resep dokter. Nah, ini bisa mengakibatkan kerusakan jaringan yang lebih parah. Karena pasta itu sifatnya juga bukan dingin, justru dinginnya di awal tapi menjadi panas dia. Ya, jadi idealnya memang pakai air mengalir supaya mencegah kerusakan jaringan yang ada di tubuh dan untuk lebih menetralkan untuk jaringan tersebut atau kulit tersebut. Ya, sudah menjawab? Oke. Lanjut. Ada?
Baik, perkenalkan, nama saya Monika. Saya ingin bertanya, apa saja sih gejala yang perlu diwaspadai pada luka bakar, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus dari Monika. Ya, apa sih gejala yang harus diwaspadai pada pasien atau penderita luka bakar? Nah, pada penderita luka bakar ini yang perlu diwaspadai adalah ketika terjadinya, misalnya, tergantung situasi kondisi. Ketika ada kasus kebakaran dan segala macam, yang patut kita waspadai adalah trauma inhalasinya. Jangan sampai itu tadi mengakibatkan keadaannya lebih parah ketika trauma inhalasi, karena bisa menyebabkan gangguan RW-nya, sehingga menyebabkan justru kematian nanti pada pasien itu. Kemudian tanda-tanda shock, kebutuhan cairan. Nah, jangan sampai pasien kekurangan cairan, makanya nanti kita harus hitung kebutuhan cairannya, ya. Nah, nanti kita akan masuk ke dalam kebutuhan cairan. Kira-kira menjawab pertanyaan? Ya. Baik. Oke, sekarang kita coba hitung kebutuhan cairan berdasarkan teori rumus Baxter. Itu 4 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya jadi rumusnya 4 cc kali kilogram berat badan dikali dengan persentase luka bakar dibagi 24 jam pertama. Nah, ada klasifikasinya untuk 8 jam pertama dan 16 jam berikutnya. Nah, 8 jam pertama ini dikasihkan setengah dari total kebutuhan cairan. Nah, berikutnya baru setengah jam kedua diberikan dari total kebutuhan cairan. Nah, misal contoh berat badan pasien yang menderita luka bakar adalah 50 kilo. Kemudian luas luka bakarnya 20 kilo. Berapa diberikan cairan selama 24 jam? Nih ya, jadi 54 dikali 50 kali 20 dibagi 24 berapa? 4 kali 20 Oke, 20 800 sama dengan 4000 cc per 24 jam. Ya, jadi ini per 24 jam ya. Nah, selama 24 jam kita wajib memberikan 4000 cc. Kemudian berapa yang diberikan selama 8 jam pertama? Berarti berapa cc setengahnya dari 4000? 8 jam pertama itu 2000 cc. 2000 cc itu kalau dijadikan kolov infus berapa kolov? Satu kolov 500. Berarti 4 kolov selama 8 jam. Artinya apa? Diguyur. Oh ya. Ya. Banyak berarti ya, Pak? Iya, dikasih cairan yang banyak. Ya. Oke, itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Kita coba berapa misalnya, kalau misalnya 30 kilo pasien berat badannya, kemudian luas luka bakarnya 10%. 1.200. Oke, ya. Jadi itu pemberian luka bakar. Nah, seperti itu kira-kira yang kebutuhan cairan untuk luka bakar. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Cukup? Baik. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita. Kemudian nanti ketika kita ke lapangan bisa mengetahui apa-apa saja yang harus kita lakukan, ya. Baik, terima kasih, itu saja yang perlu saya sampaikan.
Kepada kita semua, selamat pagi.